Oh, perkenalan ya, lupa ya. Kalau boleh tahu, Ya. Bapak namanya siapa dan Bapak dari mana? Oke, nama saya Darwan Sino. Saya sudah bekerja di sini kira dari tahun 2001 ya. Kita sudah 25 tahun ya. 25 tahun bekerja di sini ya. Lalu kemudian kalau saya agamanya Katolik ya, Katolik Roma ya. Sebagai dosen di sini mengajar di Prodi Teknik Telekomunikasi ya. Saya bekerja di sini mulai dari masih bernama STM Telkom menjadi IT Telkom sekarang menjadi Universitas Telkom. Terima kasih ya Pak sudah mau berbicara sumber wawancara kita. Jadi kita dari kelas agama dan kemudian wawancara orang yang bekerja. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Silakan. Yang pertama, bagaimana Bapak menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan? Jadi kalau di kita ya, di kita itu sebenarnya yang paling penting adalah satu konsep kejujuran dan konsep melayani ya. Jadi di dalam bekerja ya kita sifatnya melayani ya, dan yang penting menjaga kejujuran. Nah, di dua hal itulah yang kalau saya sendiri saya pegang sebisa mungkin ya, untuk jadi tidak terlalu buku pada religius ini tidak ada, tapi pendidikan melayani itu dua kata kunci kita bekerja untuk melayani orang lain. Nah, itu yang saya terjemahkan, kita harus melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena yang kita kerjakan itu diperlukan oleh orang lain. Karena di dalam mengajar ya, mengajar itu prinsipnya kita melayani mahasiswa sebenarnya, kira-kira begitu ya. Itu yang dari berbagai hati itu yang dilakukan. Lalu yang pertanyaan kedua, apa tantangan yang Bapak hadapi sebagai seorang Kristen di dunia pekerjaan? Prinsipnya kalau di sini terutama itu tidak terlalu banyak tantangan ya, karena ya tantangannya dalam pekerjaan adalah tantangan profesional, kemampuan gitu ya. Karena kebetulan kalau di kita di SPT Telkom, di IT Telkom, di RU itu kita konsep-konsep persamaan hak, persamaan kewajiban sebagai pegawai itu yang sama. Jadi tidak ada permasalahan yang berbasis keagamaan gitu. Nah, mungkin tantangan yang kelihatannya agak sepele yang berdasarkan tantangan, misalnya seperti kemarin ya, misalnya hari Natal, nah, kita kan secara nasional kan memang sudah libur ya. Nah, itu saja ya, kita nggak bisa apa-apa karena memang di dalam proses liburan apa namanya nasional itu Natal itu kan liburnya hanya bulan tapi hari aja ya, tidak seperti apa. Nah, apakah itu dianggap sebagai tantangan bagi saya ya? Tantangannya gimana supaya terutama ngajar itu tetap bisa dilaksanakan ya. Nah, kalau sekarang enaknya kan ada online, ada ini. Tapi secara prinsip tidak ada tantangan yang terkait dengan permasalahan agama. Di sini ya saya ngomongnya ya seperti itu, tidak ada ya. Jadi ya tergantung kemampuan kita, profesional kita. Kira-kira begitu. Bagaimana Bapak menjaga integritas dan nilai-nilai kekristenan Bapak dalam mengambil keputusan di tempat kerja Bapak? Tadi sebenarnya sama dengan pertanyaan pertama. Berusaha jujur, berusaha melayani. Nah, kejujuran itu termasuk tidak mengambil hak orang lain, gitu. Ya, jadi di dalam bekerja itu bukan tantangan, godaan itu banyak. Gitu ya. Nah, misalnya masalah apa ya? Kesempatan apa namanya? Wah, saya lagi malas ngajar. Ya, itu godaan ya. Nah, tapi itu hak-hak mahasiswa kan istilahnya tidak tersampaikan kalau kita ini. Ya, mohon maaf ya, ada beberapa yang namanya apa ya? Ini istilahnya datang sekali presensinya 2 kali atau ajarnya online terus misalnya.
Itu mungkin ada yang model-model begitu, tetapi itu kan artinya tidak memberikan hak yang sewajarnya kepada yang kita layani, gitu ya, mengambil hak, nah itu ya. Jadi kejujuran melayani itu salah satu cirinya agar tidak mengambil hak orang lain, ya, dalam arti tidak merugikan orang lain, ya, semacam korupsi macam itu ya, tidak ini, ya, walaupun ya tidak berkenaan itu kadang-kadang abu-abu ya. Misalnya paling gampang aja kita apa ya, kalau apa namanya tadi kesempatan yang kita ingin enaknya atau kita ingin ininya, nah kerja sebagai dosen kadang-kadang kan tidak ada yang menilai secara sudah tambahan dengan atasan. Kalau di sini pengawasannya kan sudah sangat ketat ya, nah, artinya tergantung kita sendiri. Maka tadi hidup melayani nanti itu masuk ke dalam integritas. Kalau di tadi dilakukan itu namanya ya, harmoni, excellence, integrity menjadi dasar kita untuk memberikan mengetahui kewajiban dan memberikan hak sesuai diinginkan, ya. Jadi bagi saya prinsip dari berteman itu gitu. Ada posisi apa dari presiden dari apa itu melayani. Nah kalau itu bisa jadi dengan baik, kira-kira begitu ya. Apa saja tindakan atau kegiatan yang mempengaruhi untuk memperkuat spiritualitas Bapak di tengah kehidupan pribadi Bapak? Kalau di dalam jam kerja ya tidak ada, tapi kalau secara sehari-hari itu ya artinya ya kita melaksanakan apa yang perlu kita lakukan ya. Artinya kalau kita bicara setiap hari Minggu ke gereja, ada kegiatan kalau di Katolik itu kan ada kegiatan lingkungan kan gitu ya, juga itu gitu ya, itu secara kalau kita bicara dari segi keagamaan ya, termasuk misalnya ada kalau di ini bulan Maria harus rosario apa itu tidak ada kita laksanakan secara keagamaan, tapi secara apa ya istilahnya general ada kita yaitu kita baik apa itu berkomunikasi, berrelasi dengan baik ya dengan orang yang di sekitar gitu ya. Kalau di kantornya dengan teman kerja juga cuma bisa ada ya hanya sekarangnya pada ini di bawah regulasi yang paling selamat pagi sehat di mana. Nah itu kan apa tadi pertanyaannya sebenarnya tentang meningkatkan spiritualitas. Makanya bagaimana Anda mendefinisikan spiritualitas gitu ya. Nah kalau Anda spiritualitas Anda hanya yang berhubungan dengan gereja ya tadi kalau kita biasa ya. Tapi kalau kita bicara spiritualitas secara umum tadi ya bagi saya menjaga komunikasi yang baik ya, menjaga interaksi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita tanpa harus menilai terutama masalah kepercayaan itu adalah pada dasarnya individual, kita nggak bisa bandingin ya kalau saya percaya sama satu orang, Anda tidak percaya dengan orang itu, saya tidak bisa memaksakan Anda untuk percaya. Paham? Nah, jadi yang seperti itu tidak usah diperkesak. Kalau memang tidak bisa ditemukan, maka harus dibahas. Maka kita membahas hal yang tidak ada hasilnya, tapi malah membuat situasi tidak ini ya. Misalnya saya kasih contoh, Anda tahu kan di sini kalau jam 12 ada
dan di pertanyaannya kemudian apakah itu mengganggu atau tidak? Ya bagi saya biasa saja, mungkin itu bermasalah bagi orang lain ada hidup di dunia yang ini, ya saya harus menjaga itu. Maksudnya secara prinsip kan tidak merugikan secara yang saya yang sebenarnya, ya nggak apa-apa, gitu. Ya setiap lima dari kalau dia gitu ya. Nah kalau misalnya kita hari kita kalau misalnya pasca itu ya hari Kamis itu kan kita harus gereja ya, yang pasca Kamis putih. Nah itu saya kan ya jam 4:30 saya udah pulang karena masih ke gereja. Ya saya bilang saya pulang dulu gitu ya. Ya. Nah kan begitu ya, artinya kita biasa aja di dalam konteks itu. Tapi tadi menjaga komunikasi dan relasi dengan baik tanpa harus membesar-besarkan perbedaan, gitu. Paham ya? Ya. Tapi jangan berpikir, oh saya nanti di jam siang berdoa nanti. Ya paling mau makan berdoa biasa. Itu ya. Saya nggak tahu maksud pertanyaan tadi. Kira-kira begitu ya. Bagaimana Bapak berinteraksi dengan rekan atau klien yang memiliki pandangan yang berbeda? Ya tadi ya. Jadi makanya loh, kita itu kan kerja profesional. Nah, jadi kita harus ya seperti pepatah Indonesia itu semboyan kita bineka tunggal ika. Loh kita itu memang berbeda, gitu. Tapi secara prinsip perbedaan itu bukan untuk memecah ini. Makanya kalau kita profesional atau ini kita profesional, ya. Makanya saya ngajar nih. Apakah saya bedain, wah kamu Kristen saya kasih nilai bagus, kamu buat Kristen saya kasih nilai jelek, enggak bisa. Ya, dia jelek ya jelek aja, gitu kan. Di dalam konteks profesionalisme kita mempunyai suatu patokan bagaimana kita bekerja di lingkungan itu. Makanya tadi tidak harus membesar-besarkan yang seperti itu. Saya ya biasa aja tapi memperbaiki dan komunikasi dengan tidak membeda-bedakan, berrelasi dan berkomunikasi sesuai dengan kepentingan, ya toh, tanpa harus memikirkan bahwa itu suatu perbedaan. Gitu. Bagi saya semua manusia mempunyai sikap, mempunyai keyakinan, ya, mempunyai tugas masing-masing, laksanakan sesuai dengan ini. Nah, tapi semua tadi kemudian landasannya satu tadi, kejujuran dan pelayanan. Ya, kalau pelayanan kamu nggak bisa mintain toh. Apalagi kalau jadi dokter, oh jangan tanya agamanya apa benar tidak. Ya, nah itulah sama kamu nanti di apa di istilahnya entah di lingkungan mahasiswa di ini. Jangan terlalu berpikir kotak-kotak tidak perlu. Nah terutama di sini ya, jangan ngomongnya selama kita profesional itu akan menimbulkan masalah. Yang penting kita tapi komunikasi, relasi, ya jadi kita dapat menunjukkan dari berbagai manusia itulah ya, urusannya apa? Itu kan ya, ini urusannya religius ini kan. Jangan ngomong pekerjaan di gereja, jangan ngomong masalah gereja di pekerjaan. Nah, ya, tapi itu pandangan saya ya, kalau berbeda dengan itu saya minta, tapi kalau saya seperti itu ya, misalnya kamu menolong orang, kamu bisa menolong, kamu mau minta bantuan orang ya sama ya, bahwa sesuatu itu tinggal bagaimana kita menjalankan fungsi kita di suatu tempat sesuai dengan ini itu ya, tapi seperti contohnya saya juga itu ya.
Jadi kalau protokol di sini dan selama ini tidak ada masalah apapun yang terkait dengan masalah dari virus. Ya tidak ada masalah apapun. Nah, itu yang saya alami secara prinsip. Institusi ini juga tidak membeda-bedakan. Ya, institusi ini biasanya bersandar pada aturan-aturan nasional dari kalau hari libur ya kita tidak bisa protes. Kalau kita mau libur ya kita harus cuti ya. Jadi seperti itu. Terima kasih seperti Ya. Mau pengganggu juga ya Mas. Oh, ya. Santai aja. Tapi